Pernah nggak sih kepikiran ternyata kisah Isra Mi'raj banyak hikmahnya dan bagus untuk pendidikan anak. Kalau nggak pernah, siap-siap deh. Nih, pelajaran penting dari kisah Isra Mi'raj yang bakal bikin kamu paham kenapa perjalanan Nabi ini begitu penting sampai diabadikan di dalam Al-Quran dan banyak pelajaran yang bagus untuk diterapkan dalam pendidikan anak. Yang pertama, pentingnya solat sebagai tiang agama. Perintah solat itu langsung banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mesti melakukan perjalanan panjang dan perjalanan penting dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian melewati 7 tingkatan langit untuk menerima perintah ibadah yang satu ini. Nah, kamu bisa kenalkan anak sejak dini untuk solat. Mulai dari gerakan sederhana sambil lalu ceritakan kisah Isra Mi'raj. Dan jadikan momen solat aktivitas ibadah yang spesial di rumah. Misalnya, solat bareng keluarga. Biar kebiasaan solat tumbuh bareng dengan kedekatan emosional. Yang kedua, menanamkan keimanan dan keteladanan. Rasulullah melakukan perintah perjalanan Isra Mi'raj dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski jika dinalak dengan logika manusia, perjalanan ini terlihat tidak mungkin. Ini ngajarin kita buat selalu yakin dan taat meskipun kadang rasanya sulit. Ajari anak buat percaya dan yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, kasih tahu. Kalau keimanan bikin kita kuat menghadapi tantangan yang terkadang tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan akal manusia. Beri contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri, semuanya akan menjadi lebih mudah untuk dijalani. Lanjut yang ketiga, pentingnya bersabar dan berusaha. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalamin banyak banget cobaan berat seperti kehilangan orang-orang tercinta, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya tercinta Sayyidah Khadijah. Peristiwa ini disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Tapi beliau tetap sabar. Dan Allah kasih hadiah luar biasa berupa perjalanan istimewa, yaitu Isra Mi'raj. Ini ajarin kita buat gak gampang nyerah. Dan mesti ditanamkan pada anak berupa latih anak untuk sabar. Kalau nemuin masalah, musibah, atau hal sulit lainnya. Misalnya waktu proses belajar, atau nyoba sesuatu yang baru. Kemudian, ceritakan perjuangan Nabi Muhammad biar ngerti pentingnya usaha dan kesabaran. Misal, kalau tugasnya susah, jangan mudah menyerah. Sabar dan terus berproses menyelesaikan segala tugas yang diberikan. Yang keempat, mereka hargai waktu dan disiplin. Perintah solat dan 5 waktu saat Isra Mi'raj ngajarin kita buat disiplin dan menghargai waktu. Solat bikin hidup teratur dan terarah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, bikin jadwal harian buat anak, termasuk waktu ibadah, belajar, main, dan istirahat anak. Gunakan waktu solat yang 5 waktu sebagai patokan atur waktu, biar rutinitas mereka lebih teratur. Contoh, nah, sebelum lanjut main, solat dulu yuk, karena sudah selesai, mainnya akan jadi tenang. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima, menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Nah, Nabi Muhammad
adalah sosok yang penuh kasih sayang dan peduli banget sama umatnya. Dari yang awalnya perintah solat 50 waktu dalam sehari, menjadi hanya 5 waktu sehari. Berkat lebih beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khawatir banyak umatnya nanti yang gak mampu jalanin perintah solat yang 50 waktu dalam sehari. Nah, ajarkan kepada anak untuk bersimpati dan memiliki perhatian lebih kepada orang lain, terutama orang-orang yang lemah. Kemudian ceritakan pada anak bahawa Nabi Muhammad mau melebih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya, karena mikirin umatnya, beliau berusaha biar solat kita dalam sehari nggak berat, agar kita menjadi anak yang baik. Nah, yang terakhir, jadikan kisah Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar cerita atau dongeng Islami, tapi juga jadikan inspirasi untuk memperbaiki diri dan mendidik anak kita, agar anak-anak kita bisa lebih paham pentingnya iman, disiplin, dan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Wassalam.